Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus di channel saya, Wista Wardana. Nah, hari ini saya sangat senang sekali karena saya kedatangan sebuah laptop baru lagi dan ini benar-benar spesial. Jadi ini adalah laptop gaming kelas atas daripada Asus yang sudah menggunakan Ryzen 5000 series yang ditandemkan dengan RTX 3050 Ti. Nah, bagaimana performanya? Bagaimana tampilannya? Bagaimana desainnya? Simak video ini selengkapnya. Jadi inilah dia laptopnya. Jadi ini adalah laptop Asus ROG Strix G, lebih tepatnya ROG Strix G G713KE yang sudah dipersenjatai dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dan RTX 3050 Ti. Jadi ini adalah salah satu laptop gaming yang sangat menarik, yang layarnya ini 17 inch dan bobotnya juga lumayan ya. Jadi bobotnya juga lumayan dan ini cocok sekali untuk pansos tentunya karena ada banyak efek-efek RGB-nya. Ya, bagaimana lebih tepatnya reviewnya? Kita mulai bahas dari segi desainnya. Saya awali review desainnya dari segi boxnya dulu ya. Jadi saya jarang-jarang mereview laptop dari boxnya. Kenapa? Jadi khusus untuk ROG kali ini saya ingin sedikit bahas boxnya, dimana ketika pertama kali membawa boxnya saja kesan premium itu sudah terlihat. Yang mana boxnya ini sangat besar, seukuran Asus TUF juga besar boxnya. Namun di sini dikemas dengan lebih premium, permukaannya berwarna hitam berisi logo Republic of Gamers dan juga permukaannya halus ya, halus yang memang terlihat beda dengan box laptop lainnya. Dan dari sana saja kita bisa melihat bahwa kesan premium daripada laptop ini jelas terlihat. Di dalam boxnya tersebut terdapat backpack keren dari ROG yang sama sekali tidak ada perbedaan dari segi bentuk ya dengan backpack yang diberikan oleh Asus TUF. Cuma di sini dari segi tampilan hanya ada tulisan ROG dan gambar-gambar ROG yang ada di tas tersebut, tapi dari segi desain daripada laptop itu semuanya sama. Lanjut dari segi desain daripada laptop ini, kita langsung bahas bahwa desain laptop ini ada sangat kelihatan bahwa ini adalah laptop premium. Terlihat dari boxnya saja berwarna hitam merah, otomatis laptop ini juga didominasi oleh warna hitam dan merah. Dengan covernya ini berbahan aluminium yang ada logo ROG yang terlihat menyala ketika saya hidupkan di kondisi yang kurang cahaya. Lalu ada aksen tulisan ROG kecil-kecil yang ada di bagian covernya yang terlihat sangat keren. Mengingat layarnya juga berukuran 17,3 inci, membuat laptop ini memiliki dimensi yang cukup besar, di mana panjangnya berada di kisaran 35,4 cm dengan lebarnya berada di 25,9 cm dan ketebalannya di 2,26 cm. Bobotnya ini masih kurang dari 2,5 kg, jadi masih cukup ringan ya, dan lebih tepatnya berada di 2,3 kg. Sayangnya di sini pamresnya yang masih terbuat dari plastik polikarbonat, namun dilapisi dengan seperti rubber ya, yang mana kelihatan sangat licin dan
premium. Seperti yang sudah saya bilang tadi, laptop ini menggunakan layar sebesar 17,3 inch dengan panelnya adalah IPS, resolusinya berada di Full HD 1920x1080 pixel dengan refresh rate-nya 144 Hz dan akurasi warnanya di 100% sRGB yang sudah juga dilengkapi dengan fitur anti glare yang bisa mengurangi pantulan cahaya di sekitarnya sehingga masih nyaman digunakan. Mengingat laptop ini memiliki akurasi warna yang tinggi, kita gunakan untuk kegiatan editing gambar maupun editing video, mengingat dari akurasi warna layarnya yang memang 100% sRGB dan ditandemkan dengan layar IPS. Frame layarnya juga sangat tipis di ketiga sisi sehingga membuat Asus menghilangkan bagian webcam di bagian atasnya, dan di bagian bawahnya masih tebal yang ada tulisan ROG Stick dan stiker Ryzen 5000 series. Lalu di bagian speaker di sini Asus memberikan dual stereo speaker yang diletakkan di bagian bawah dengan dukungan dari Dolby Atmos yang bisa kita gunakan untuk mengecek settingan daripada audionya mau sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan jika mau disetting ke mode gaming, mode musik dan hal lainnya. Sehingga kualitas audionya ini juga dipengaruhi oleh alas daripada laptop ini karena media menembak ke bawah. Semakin keras alas daripada laptop ini tentunya suaranya akan semakin bagus. Saya sudah mencoba suara daripada laptop ini dan saya rasa ini adalah salah satu yang terbaik dan suaranya mirip seperti Asus Tab yang saya gunakan. Tentunya aneh bagi Asus jika seandainya tidak menyematkan keyboard full size di layar 17,3 inch. Jadi laptop ini pastinya sudah menggunakan keyboard full size yang sudah ada numeric key-nya yang memang sangat nyaman digunakan untuk urusan komputasi dan kalkulasi di Microsoft Excel. Ukuran tombolnya juga cukup besar, jarak antar tombolnya cukup lebar dan dengan permukaan tombol yang terasa lembut seperti ada karet juga di permukaannya sama seperti di bagian palm rest-nya sehingga sangat nyaman ketika digunakan. Sudah ada 5 tombol terpisah juga yang ada di bagian atas keyboard, yaitu yang digunakan untuk tombol volume up and down, habis itu mute and unmute mikrofon, terus ada tombol pengaturan performa yang tanpa perlu ke armor crate kita bisa menggunakan tombol itu, dan juga ada tombol untuk mengakses Armoury Crate. Selain itu juga ukuran touchpadnya juga terlihat sangat besar dan ini adalah salah satu laptop yang memiliki touchpad yang paling besar yang pernah saya lihat. Permukaan touchpadnya sangat licin, nyaman digunakan meski tidak adanya dedicated button, tapi touchpad ini benar-benar nyaman digunakan dan bisa mendukung multi touch gesture hingga 4 jari. Lanjut ke tombol power, di sini masih menggunakan tombol power yang seperti sebelumnya dengan tombol power berbentuk hexagonal yang sudah terpisah daripada keyboard, berada di pojok atas kanan keyboard. Di bagian port I/O-nya di sini Asus memang benar-benar memikirkan bagaimana port I/O-nya ini disematkan, sehingga bisa saya bilang ini adalah salah satu penempatan port I/O yang baik yang pernah saya lihat. Jadi di sini port I/O-nya lebih dikumpulkan di bagian belakang sehingga di bagian kanannya di sini sama sekali tidak ada port I/O, hanya ada lubang exhaust dan sehingga nyaman digunakan ketika kalian ingin menggunakan mouse. Lalu belah kirinya di sini ada 2 kali USB Type A 3.2 Gen 1 dan audio jack combo 3,5 mm.
Di belakangnya dipenuhi dengan DC in, LAN RJ45 jack, HDMI 2.0, USB Type-C 3.2 Gen 2, USB Type-A 3.2 Gen 1. Yang absen di sini hanyalah SD card reader. Dari segi baterai, di sini disematkan baterai tanam yang berukuran 90 Wh dengan adapter sebesar 200 Watt yang memang cukup besar dan berat. Namun saya rasa cukup untuk digunakan menunjang power yang diperlukan oleh laptop ini. Dan lubang intake-nya berada di bawah berbentuk jajar genjang yang cukup banyak, dengan lubang exhaust-nya ada di sebelah kiri, satu sisi di sebelah kanan, dan dua sisi di bagian belakang, yang mana memang sangat tepat untuk laptop gaming seperti ini. Untuk fitur lainnya, di sini Asus masih memberikan aplikasi My Asus guna untuk mengatur baterai yang diisi pada laptop ini, apakah bisa diisi hingga 100% atau 80% atau 60%. Tentunya untuk orang yang sering bermain game, lebih baik baterainya diisi hingga 60% untuk memperpanjang usia baterai. Karena apa? Ketika bermain game, power yang memang dibutuhkan itu lebih tinggi, dan ketika menggunakan mode turbo, alangkah baiknya untuk langsung dicolokkan charger sehingga baterai pada laptop ini bisa lebih awet, dan ketika kita setting di angka 60% pengisian daya. Lalu itu saja yang ada di aplikasi My Asus. Karena apa? Mayoritas dari fitur yang ingin diberikan oleh Asus di sini ditempatkan di aplikasi terkenal, yaitu Armoury Crate. Jadi di Armoury Crate ini bisa kita gunakan untuk mengatur performa dari laptop ini. Ada 5 pilihan performa, yaitu Windows, Silent, Performance, Turbo, dan Manual. Mode turbo dan manual akan tersedia ketika laptop ini di-charge dan dicolokkan dengan adapternya. Yang menarik tentu mode manual, di mana kita bisa menyeting sendiri kinerja CPU dan GPU-nya. Kita juga bisa mengatur efek RGB pada keyboard dan frame bawah dengan diberikannya 6 pilihan efek. Tampilan visual pada layar juga bisa diatur di sini dengan 8 pilihan tampilan. Bagi para gamer, adanya fitur pembuatan skenario profil juga akan sangat membantu, karena kita bisa men-setting beberapa profil untuk kebutuhan game yang berbeda-beda. Misalkan untuk game e-sport yang membutuhkan FPS tinggi, bisa kita atur modenya, bisa kita setting tampilan layarnya juga. Begitu juga sebaliknya ketika kita membutuhkan tampilan dan performa yang berbeda untuk game yang spesifikasinya juga berbeda. Jadi ini sangat nyaman digunakan tentunya untuk bermain game, karena memang ini adalah laptop gaming. Jika seandainya bukan laptop gaming, tentu fitur-fitur tersebut tidak akan ada di laptop ini. Dan keyboardnya ini juga sudah dilengkapi dengan RGB backlight dengan 3 zona, di mana di sini kita bisa atur juga di Armoury Crate ya. Dan di sini ada 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur juga dengan menggunakan tombol Fn dengan F2 ataupun F3 dengan 3 tingkat kecerahan. Seperti yang saya bilang di awal, jadi laptop ini sudah menggunakan prosesor terbaru dari AMD, atau lebih tepatnya AMD Ryzen 7 5800H yang kode name-nya Zen, TDP-nya 45 watt, fabrikasinya 7 nanometer dengan 8 core 16 thread. Dengan di sini base clock-nya berada di angka 3,2 GHz hingga 4,4 GHz. Tentunya ini adalah salah satu prosesor terbaik yang seri laptop yang ada saat ini, yang memang mampu menunjang kebutuhan para gamer ataupun konten kreator berat. Nanti akan saya cek bagaimana perubahan atau perbedaan performa yang ada di Ryzen 7 4800H dengan Ryzen 7 5800H. Untuk kartu grafis di sini tentunya sudah disematkan kartu grafis RTX 3050 Ti yang memang ditandemkan juga dengan kartu grafis integrated daripada AMD, yaitu AMD Radeon yang sudah menggunakan 512 execution unit. Ini saja sudah cukup baik, namun dengan ditambahkannya RTX 3050 Ti 4 GB, tentunya ini akan dengan mudah melibas beberapa game
triple A maupun game-game berat lainnya. Ketika saya cek di sini VGA daripada Nvidia GeForce RTX 3050 Ti laptop ini berteknologi 8 nanometer dengan CUDA core-nya berada di 2560. Tentunya RTX 3050 Ti ini sudah mendukung CUDA core dan fitur ray tracing yang memang membuat laptop ini dengan mudah melibas game-game berat, dan tampilan daripada game yang dijalankan juga akan terlihat lebih nyata. Jadi ketika saya coba bandingkan RTX 3050 Ti dengan RTX 2070 Super, di sini saya lihat ada hal yang sama. Ketika saya bandingkan CUDA core-nya, di sini CUDA core antara RTX 2070 Super dengan RTX 3050 Ti itu sama-sama 2560 Hz. Namun di sini perbedaannya adalah di antara base clock dan boost clock-nya. Base clock dan boost clock RTX 3050 Ti lebih tinggi daripada base clock dan boost clock daripada RTX 2070 Super. Dengan konsumsi dayanya juga lebih tinggi, sehingga bisa kita katakan bahwa ini adalah peningkatan daripada RTX 2070 Super ke RTX 3050 Ti. Jadi bagi yang memiliki laptop dengan frekuensi ataupun dengan GPU RTX 2070 atau 2080 itu berarti sudah mirip dengan RTX 3050 Ti. Jadi jangan kecewa bagi para user yang sudah memiliki laptop gaming dengan GPU 2070 Super ataupun 2080. Jadi kalian tidak perlu kecewa bahwa itu sudah sama dengan RTX 3050 Ti, dan malah RTX 2080 itu lebih tinggi daripada RTX 3050 Ti. Di laptop ini Asus tak tanggung-tanggung dalam memberikan RAM, karena di sini langsung diberikan RAM 8x2, lebih tepatnya 16 GB dengan konfigurasi dual channel yang berjalan di kecepatan 3200 MHz. Jadi dengan memberikan RAM langsung dual channel, tentu laptop ini sudah siap untuk dipakai tanpa perlu di-upgrade. Namun syukurnya juga Asus di sini sudah memberikan RAM yang tidak disolder, sehingga secara teknis ini bisa diganti RAM-nya dan di-upgrade hingga 32 GB. Di bagian uji performa, seperti biasa saya di sini melakukan pengujian sintetis dengan aplikasi Cinebench R15 yang saya loop sebanyak 5 kali di masing-masing kondisi, di mana di sini ada 2 kondisi pengujian. Yang pertama adalah diuji menggunakan mode turbo dengan kondisi di charge atau plug-in, dan kondisi kedua masih di mode turbo. Cuma sayangnya ketika saya gunakan mode turbonya ini tidak bisa berjalan ketika chargernya dicabut, sehingga terpaksa saya ubah dia ke settingan mode performance dan laptopnya tidak di-charge atau unplug. Di sini saya mendapatkan skor di kondisi pertama dengan mode turbo dan laptop di-charge. Ryzen 7 5800H mendapatkan skor rata-rata 2160 CB, dengan skor tertinggi berada di loop kedua yaitu 2170 CB, dan skor terendah berada di loop kelima dengan skor 2144. Dan ketika saya gunakan di kondisi kedua, seperti yang saya bilang mode best performance ya, di mode performance dan laptopnya tidak di-charge, saya mendapatkan skor rata-rata di 1653 dengan skor tertinggi berada di 1667 pada loop keempat, dan skor terendah berada di loop ketiga dengan angka 1644 CB. Jika dilihat, laptop ini mengalami penurunan performa dari mode turbo ke mode best performance atau mode performance sebanyak 23,5%. Jadi ini adalah hal yang wajar, mengingat laptop ini adalah laptop gaming yang mana memang perlu daya yang tinggi. Ketika sumber dayanya dicabut alias tidak di-charge, maka dia akan menurunkan performa daripada laptop ini. Tapi penurunannya ini tidak signifikan, karena saya bisa katakan ini lebih baik
ketimbang saya saat saya bandingkan dengan Asus Tab FX 506i yang menggunakan Ryzen 7 4800H yang saya gunakan sebagai daily driver. Karena apa? Penurunan performa dari Ryzen 7 4800H cukup tinggi, yaitu sebesar 55%. Jadi saya bisa katakan penurunannya ini sangat tinggi, dan ini malah lebih buruk daripada Asus ROG Strix G713HE ini. Sehingga saya rasa Asus sudah melakukan hal yang baik, di mana dengan teknologi terbaru, pendingin dan terbaru daripada Asus ya, sudah mampu memberikan performa yang tetap konsisten di saat laptop ini tidak di-charge. Dengan kesimpulannya saya bisa katakan bahwa ketika laptop ini di-charge, jika dibandingkan dengan Ryzen 7 4800H, di sini terdapat peningkatan sejauh 25,5% daripada Ryzen 7 4800H. Dan ketika laptop ini tidak di-charge, malah laptop ini mampu memberikan performa 113% lebih tinggi daripada Ryzen 7 4800H. Jadi saya rasa Asus sudah melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menjinakkan Ryzen 7 5800H. Saya harapkan kedepannya AMD, Ryzen, dan Asus selalu bisa kombinasi untuk memberikan laptop gaming dengan performa yang tinggi seperti saat ini. Tentu ini sangat menarik bagi saya, dan saya malah berpikir dan kedepannya mungkin AMD akan memberikan prosesor yang lebih kencang lagi dari Ryzen 7 5800H. Ini peningkatannya rata-rata sudah 25% hampir di setiap produk prosesor terbarunya. Jadi dengan sistem cooling yang dinamakan Cutting Edge Cooling Boost Performance yang menggunakan liquid metal thermal compound yang sudah disematkan di laptop ini, memang benar-benar memberikan sistem cooling pendingin yang lebih baik dari sebelumnya. Bagi saya, laptop ini adalah laptop yang sangat baik jika kalian memang tipe orang yang membutuhkan spesifikasi yang tinggi dengan layar yang baik. Di sini layarnya juga cukup besar, sehingga tentunya akan mudah digunakan bagi para konten kreator ketika mendesain gambar ataupun kegiatan editing video. Untuk bermain game tentunya ini sangat layak untuk digunakan bermain game dengan berbagai macam fiturnya. Tentu banyak game yang bisa dilibas ya, tidak hanya game AAA tapi juga game e-sport pada zaman sekarang. Desainnya juga sangat elegan. Memang tidak banyak perubahan yang ada di laptop ini ketimbang laptop seri sebelumnya, namun setidaknya laptop ini bisa digunakan untuk pansos. Selain itu juga dengan banyaknya EVA RGB yang disematkan di laptop ini tentunya sangat menarik bagi orang yang memang mengejar tampilan daripada sebuah laptop gaming. Dan ingat juga di dalam laptop ini ada bonus-bonusnya. Yang pertama ada Windows 10 original yang langsung dibundling di laptop ini, dan juga ada Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta yang berlaku seumur hidup. Dan kelemahannya adalah ya tidak adanya webcam. Bagi yang ingin Zoom meeting atau meeting virtual dengan temannya, rekan kerjanya, tentu ini tidak bisa, sehingga kalian harus membeli webcam eksternal untuk laptop ini. Itu saja kelemahannya. Dan jika mungkin masalah bobotnya dikatakan kelemahan, berarti kalian tidak cocok membeli laptop dengan bobot yang berat. Jadi carilah laptop yang bobotnya ringan, seperti ya mungkin bisa seri gaming Zephyrus daripada Asus ya. Oke, itu saja mungkin. Jadi apakah harga 21 jutaan itu worth it untuk laptop gaming ini? Bagi saya ini harga yang masih worth it ketika kita bicara performa tinggi, prosesor kencang, layar akurasinya tinggi, dan ukuran layar yang besar, terus RGB-nya ada berdimana-mana, dan juga port I/O-nya juga lengkap ya, dan tentunya desainnya yang keren. Jadi ini tentunya masih worth it bagi kalian para gamer maupun konten kreator kelas berat.